Halo, selamat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yang Properti Bandung. Di sini saya ingin sharing pelajaran apa yang bisa saya dapatkan ketika saya hampir 1 mingguan, bahkan hampir 2 mingguan di Bali, di Manado bersama seorang Rico Tampenawas ya. Beliau adalah CEO dan founder dari Easy Property yang dimana dalam waktu 1 tahunan lebih atau 1 tahunan kurang beliau mempunyai omset ratusan miliar, mungkin bahkan triliunan. Itu bagaimana mindset yang bisa saya ambil ya dari beliau gitu. Pertama adalah keberanian dan kepercayaan diri gitu ya. Jadi beliau ini orangnya sangat berani karena beliau mungkin punya darah orang seberang ya, orang Manado gitu ya. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi dia berani, dia sikat-sikat hajar di depan gitu. Dia udah gambler sejati, tapi bukan hanya gambler, tapi dia mungkin penuh perhitungan juga. Dia penuh perhitungan. Beliau ini berani orangnya, berani ngomong dengan wali kota, berani ngobrol dengan kadis, berani dengan ngobrol dengan motivator terkenal di Indonesia gitu. Dan dia selalu mengajukan diri gitu. Jadi ketika dia butuh insight atau advice dari seseorang, dia akan kejar orang itu, misalnya ke Pak Tung Desemaringin, ke Pak Mati Susu Podomoro, ke Kadis, ke Wali Kota Manado, Jayapura, dan dia berani melakukan itu. Dan dia selain berani, dia adalah seorang yang dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau Anda ketemu dengan beliau, dia orangnya selalu percaya diri, selalu selalu tidak ada mungkin murung dan sebagainya. Dia orangnya ya kayak Yonglex lah. Jadi dia sangat percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Nah, ini kunci sukses ya rekan-rekan. Kalau Anda ingin sukses, ingin bisa punya motivasi yang lebih, Anda harus percaya dan yakin kepada diri Anda sendiri, dan itu yang dipunyai oleh Rico, mungkin Yonglex gitu ya, kemudian Aukarin, Anya Geraldine, yang saran-saran itu walaupun mungkin banyak yang menghujat, walaupun banyak yang nggak suka, banyak yang caci maki dan lain sebagainya. Bahkan Rico Tamanawas ini pernah di mention di Instagramnya seseorang yang baru naik. Itu dia di situ disebut mungkin penjual ludah, penjilat ludah sebenarnya, tapi ya Rico Tamanawas menurut saya dibuktikan bahwa dia real pebisnis gitu. Dia punya organisasi dia punya organisasi perusahaan yang cukup hebat, cukup luar biasa. Kemudian dia pun cerdik gitu. Orang yang pintar dan cerdik, di mana sistem model bisnisnya ada orang lain biarkan yang berproduksi, saya yang akan memiliki properti dan saya akan menjualkannya. Itu yang saya tahu di Easy Property itu yang luar biasa, itu seperti itu. Jadi dia orangnya hanya dalam 1 tahun ini menurut saya percepatannya luar biasa lah, udah 100 kali lipat dibanding saya gitu. Itu seorang di Kota Menawas menurut saya salut. Dulu saya teman satu kamar hotelnya gitu di Bali. Beliau pun jam 4:30 subuh, tidur jam 3, jam 4:30 di subuh dia udah loncat-loncat, guncang bumi. Dan dia nepuk-nepuk dada, saya sehat, saya kuat. Dan saya beberapa kali ya komat kamit, saya sehat, saya kuat, saya pasti bisa. Kayak gitu. Dia beberapa kali saya ngelihat Rico Tamanawas itu komat kamit begitu gitu. Jadi dia itu memasukkan sugesti positif yang sangat percaya diri ke dalam dirinya sendiri. Itu menurut saya hal yang sungguh luar biasa gitu ya, kayak gitu. Nah, selain tadi berani, percaya diri, memasukkan sugesti positif, kemudian yang saya bisa pelajari dari Rico Tamanawas ini, kunci suksesnya adalah ini rekan-rekan, beliau itu berani berinvestasi, meng-hire orang yang cukup tinggi gitu. Beliau ini mungkin bercita-cita, bermimpi pengen perusahaannya menasional, dan memang akhirnya hanya dalam waktu kurang daripada setahun perusahaannya Easy Property menasional. Banyak di-sharekan oleh Tung Desemaringin, Mary Riana, dan Mati Susu Podomoro dan lain sebagainya ya. Beliau ini berani meng-hire orang yang tingkatannya jauh di atas beliau gitu ya. Dia suka. Jadi saya ingat waktu itu saya jam 11 malam di lobi hotel di Manado, dikasih tahu, diceramahin sama Pak Rico, kalau kamu ingin perusahaan kamu menasional, kamu harus berani meng-hire orang yang internasional gitu ya. Di sini dia orang itu mungkin lulusan S2, kemudian orang itu lulusan dari luar negeri dan sebagainya. Sehingga ini katanya, orang-orang tersebutlah yang akan meninggikan kita, mengangkat kita gitu. Orang-orang tersebut yang mengenal dengan jaringannya, dengan networkingnya, mengenalkan kita ke jaringan dia yang lebih tinggi gitu. Dikenalkan ke wali kota, ke kadis, ke bupati dan lain sebagainya. Itu sih yang saya dapat dari Pak Rico. Dan dia dia workaholic. Dia fokus bekerja, dia fokus 1000% bekerja, luar biasa.
Kemudian dia pun saya bersama dia pun nggak inget waktu. Dia etos kerjanya luar biasa. Waktu itu benar saya udah capek ya di Manado itu. Saya biasanya jam 7 jam 8 tuh udah pinginnya me time gitu di kamar dan sebagainya. Kalau Riko enggak. Dikirain saya waktu itu di Manado itu kita udah kesana kemari, udah survei lahan, udah ke Tomohon juga, dan sebagainya. Kita udah makan bareng, kita udah ngobrol dengan Kadis dan sebagainya, udah di atas jam 8. Dikira saya mau langsung ke hotel karena hotelnya sebelah tempat pertemuan saya dengan Kadis tersebut. Ternyata enggak. Riko lanjut nyari sesuatu yang aneh lagi sampai jam 11 malam. Itu menurut saya luar biasa. Menurut saya itu memang nggak ada habisnya. Ini kayak mesin alkalin lah kalau Riko Tampanawas itu, ya. Itu mungkin sedikit sharing dari saya tentang Riko Tampanawas, seorang CEO dan founder Easy Property yang lagi naik daun sekarang. Saya pun banyak belajar kepada beliau. Insya Allah saya ingin menjadi seperti beliau dan melebihinya, dan mudah-mudahan Yanpro kedepannya menjadi sebuah perusahaan yang internasional, gitu, baik diakui oleh Eropa, Amerika, dan China, gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa subscribe di bawah ini, dan Anda bisa like, comment, share di bawah ini. Mudah-mudahan saya Yana Priyatna Yanpro bisa bermanfaat dan bisa memberikan sharing edukatif yang luar biasa dan memberikan inspirasi buat Anda. Terima kasih. Saya Yana Priyatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.